Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya terima lawatan Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa, dahsyat bagi nama Tuhan. Mari datang penuh kerinduan kepada Tuhan, haus dan lapar akan jamahan dan lawatan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Kami rindu mendekat dan lebih dekat masuk hadirat-Mu. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menaikkan syukur, menaikkan pujian. Mengagungkan Engkau, menyembah-Mu hari ini. Kiranya pujian, penyembahan kami naik penuhi tahta-Mu. Berbau harum dan wangi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan duduk di atas pujian, penyembahan kami. Kami persembahkan puji, puja, syukur kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami memulai ibadah kami. Semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi Bapak Ibu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, segala keangkuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Oh ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ya Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembahkan. Oh ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Angkat tangan kita sama-sama, katakan ku sembahkan
Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembahkan. Oh, ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dengan iman percaya kita angkat tangan kita sama-sama katakan, ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu tinggikan. Oh, nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Oh, haleluya. Tabaramaya ramaya nalamaya ramaya syamnaramu gimana namu. Agungkan Yesus, muliakan Dia, tinggikan namanya. Oh, oh, haleluya. Ya Ramana ya nalamaya nalamu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari ambil suaramu, angkat di hadapan Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi, lambaikan tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak.
ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja. Angkat kedua tangan, katakan Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Muliakan Dia. Ya babata kabaramaya rala ramaya nalamu. Haleluya. Haleluya. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat kedua tangan kita, panggil Dia. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu tinggi, katakan Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembahmu ya Tuhan, hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan, hanya untuk menyembahmu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Kurapata-pata-pata katakan nama. Siata patakan nama raya nama ya nama ya. Ikiara la 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 terus sembah Tuhan, terus sembah Yesus, terus sembah Tuhan, terus sembah Yesus. Oh, kata makasih Tuhan. Masuk dalam saat teduh, bergaul karib dengan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karawakasyadara. Takabaralana. Hamanya Ibu Gondang, puji Tuhan. Shikatapa karamata kabalarada bata karada bata parada. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat urapanmu yang baru. Terima kasih buat hadiratmu.
Terima kasih Bapa, sampaikan isi hatimu buat kami semua. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, Kau menuntun langkah kami. Engkau memberikan kemenangan, keselamatan, bahkan kami terima perkenanan daripada-Mu Bapa. Sampaikan isi hatimu buat kami semua. Ambil alih hamba-Mu, sembunyikan-Mu di belakang kayu salib-Mu. Hari ini biarkan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, Roh Kudus. Ini kami, Roh Kudus. Kira wala 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 syara baba 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 kira wala 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 syara da 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 ya baba 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 syara wala 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 syara bakurabata kalawata se kira wala 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 Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, shikila wala 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 ya baba 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 syara la 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 la. Oh, sikira bara 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 bakola wata sangkala wala wala iya la 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 iya ba 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 syakala wala wala wala. Kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu Bapa. Kira wala 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 ya bara 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 bakola bakora wata kala wata sangkala wata se ya bakola wata sangkala wala wala wase. Roh Kudus, kira wala 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 wala. Oh, shalala ya ba 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 Roh Kudus, Roh Kudus, Roh penolongku, Roh kebenaranku, Roh sumber hikmatku. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Ini kami, Roh Kudus. Kau melawat kami, Kau mengurapi kami, Roh Kudus. Roh Kudus, sukila bala 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 bala. Ya rada da 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 da. Ya rabata kalawata so, ya nama kuramata kalawata se. Oh, ya lawata se, kemuliaan-Mu. Oh, ya la 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 shakarapata kalawata se. Oh, Jesus, oh Jesus. Oh, ya la 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 bakola bara 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 base ya raba baba 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 se ya raba kola bashanda raba kola wata kala wasikira wala wala oh raba kola wata se ya raba kola wata se. Oh Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Roh Kudus. Terus Roh Kudus Kau bekerja di hidup kami. Terus buat kami mengerti kehendak-Mu Roh Kudus. Sampaikan Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu membuat kami bangkit iman kami kembali. Kami percaya Roh Kudus, firman-Mu jadi senjata buat kami. Menghadapi apapun, kami gunakan pedang roh ini. Menghadapi apapun, kami menang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima berkat Tuhan katakan amin, amin, amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Selamat siang saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya, hari ini kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Rohnya dicurahkan dalam kehidupan kita semua ya. Memang saat ini zaman hidup kita ini zamannya Roh Kudus ya saudara ya. Karena kita tahu ya, kita sepertinya mana sih Yesus itu. Banyak orang kadang-kadang mana Yesus itu. Ingat, kita tetap ya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu Yesus naik ke surga, rohnya dicurahkan dalam kehidupan kita. Jangan takut ya, ada Roh penolong. Katakan kiri kanan, ada Roh penolong. Nggak usah takut. Ya, ada roh yang menuntun kita dalam kebenaran, ada roh yang memberitahu. Ya benar loh, Roh Kudus itu Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu memberitahu apa yang akan datang. Benar saudara, tanya sama Roh Kudus, apapun kita enggak tahu. Ya tahu berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi. Di depan kita loh, sebentar lagi kita enggak tahu. Tapi Roh Kudus tahu loh saudara. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau beri petunjuk di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita melihat situasi seperti ini ya, banyak goncangan saudara. Ya, tapi bagaimana kita semua tidak tergoncangkan. Itu penting sekali dalam kita ya. Kita tahu kalau kita melihat perekonomian, kita melihat perusahaan-perusahaan juga ya banyak ya. Atau saat ini saya melihat ada yang yaitu apa, kita tahu ya, yang saat ini bahan baku yang ya atau mungkin order banyak tapi bahan baku enggak ada, tiba-tiba seperti itu saudara. Dan kita tahu banyak perubahan-perubahan sekarang itu ya di dalam akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan saudara? Tuhan mau katakan dalam kita, ingat ya, semua bergoncang. Tetapi Tuhan mau hari ini beritahu kepada kita, kita tidak tergoncangkan. Amin. Tetap berdiri teguh. Bagaimana itu? Tidak tahu dalam pekerjaan, dalam perusahaan di tempat ini, SDM, Eskul, PT Remba,
Baka maupun juga SKS maupun kita semua pribadi lewat pribadi, kita tuh beri teguh. Semua orang bergoncang. Memang ya goncangan itu ada. Itu sejak kita masih kecil saudara. Sejak kita itu masih di kandungan orang tua kita, goncangan itu ada. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan pelindungan kepada kita. Kok bisa Bu? Ya waktu kita masih di dalam janin orang tua kita, ingat saudara, ternyata kita dilindungi. Bayi itu, ya janin itu dilindungi dengan apa? Air ketuban. Coba saudara, kita ya ibu-ibu yang ya wanita, kalau kita hamil meskipun jalannya apapun kita tidak akan keguguran saudara. Karena apa? Ada air ketuban. Lah sekarang kita ini juga hadapi apapun, saya percaya perlindungan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Nah bagaimana saudara supaya perlindungan ada dalam kita harus punya fondasi yang kuat. Kita tahu ya kalau kita lihat di negara-negara atau mungkin juga di Indonesia pun saudara ada ya. Kenapa ya bangunan itu waktu ada gempa bumi ya kok tetap berdiri teguh. Tapi yang lainnya kok ada yang roboh saudara. Ya atau apalagi waktu di Poso itu saudara, itu waktu ada tsunami, ada gempa bumi saudara, banyak katanya ya teman saya itu yang tinggal di sana saudara, semua roboh. Tapi punyanya teman saya ini saudara, hotelnya, terus dia punya perusahaan ya toh, kemudian dia punya yang Honda, yang apapun ya semua ya tuh, dia katakan enggak ada yang roboh, rumahnya enggak ada yang roboh, tapi semua lingkungan di sekitarnya itu roboh saudara, tapi dia tidak. Kenapa saudara? Ternyata hari ini Tuhan mau katakan kita harus punya fondasi yang kuat. Yang juga katakan amin. Coba kalau kita mau membuat bangunan ya toh semakin tinggi, fondasinya semakin harus dalam, harus kuat. Lah ini penting. Apa toh Bu fondasi itu? Iman kita saudara. Kita tidak bisa hadapi apapun ini sudah begini saudara, tapi tetap percaya. Ya toh orang lain alami resesi, noleh kiri kanan, kita resepsi. Amin, haleluya saudara. Ya toh orang lain alami saat ini ya saudara, yaitu apa? Goncangan. Kita alami kegemilangan. Amin saudara. Sudahlah apapun iman kita benar. Oh ya dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Nah itu penting saudara. Kalau kita hadapi, aduh sukar kok sekarang ini. Aduh beda ini ya toh dengan yang lalu-lalu. Mungkin dengan tahun 98 dengan COVID ini beda. Enggak ada yang beda. Imanmu itu loh yang membuat kita itu bisa tidak tergoncangkan saudara. Karena apa Tuhan mau dalam hidup kita? Yuk kita akan baca saudara di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ayo kita akan perkatakan itu ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada apa? Perubahan saudara. Pada apa yang dapat digoncangkan? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Jadi kita tahu saudara ya, Roh Kudus itu berbicara juga yaitu lambang Roh Kudus adalah air. Ya kita perlu kehidupan. Lambang Roh Kudus adalah kita tahu ya sebentar lagi kita terima pencurahan Roh Kudus saudara, dan saat ini setiap hari kita sudah terima pencurahan Roh Kudus saudara. Itu perlu saudara dalam hidup kita. Ya Roh Kudus tercurah. Tanpa Roh Kudus kita itu tidak kuat. Memang Roh Kudus itu pekerjaannya yaitu apa? Memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi hikmat, mengingatkan kita akan janji Allah, mengisafkan kita dosa saudara. Dan hari ini kita diingatkan bahwasanya ingat semua ya toh ada goncangan. Bahkan Tuhan katakan nanti ya toh satu kali lagi Tuhan katakan aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi loh, tapi sampai langit loh saudara. Coba saudara, berarti keadaan ini bukan tambah baik. Ada perubahan-perubahan. Goncangan ini bicara tentang perubahan ya. Tetapi Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita saudara, kuncinya jangan lupa kita itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang suka katakan amin. Siapa Yesus itu loh saudara yang punya kerajaan tidak tergoncangkan saudara. Coba ya toh kok bisa Bu? Ayo kita ditunjukkan sama Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 35. Semua bergoncang. Tetapi Tuhan mau katakan ada yang tidak bisa tergoncangkan loh saudara. Semua berubah. Tapi kita tahu Tuhan katakan ini dalam hidup kita. Matius 24 ayat 35 saudara. Ayo kita akan perkatakan itu. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Semua boleh berubah. Tapi ingat, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman adalah Yesus saudara. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi loh, makanya kita ini harus beribadah sungguh-sungguh saudara. Mengucap syukur. Bayangkan ya, dan kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan hidup kita. Roh Kudus itu kita itu kaya loh saudara. Ada Roh Kudus. Yaitu apa Tuhan katakan? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat.
dalam hidupmu itu ada roh Allah yang lebih besar daripada roh di dunia ini. Makanya saudara, itu yang jadi fondasi kita. Karena Tuhan bilang engkau mendirikan apapun harus di atas yaitu fondasi yang kuat saudara. Fondasi kita apa saudara? Ingat seperti Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Ingat kalau engkau mendirikan rumah harus di atas batu, jangan di atas pasir. Ingat saudara, kita tahu ada hujan. Ya, yang namanya masalah, ada hujan, ada badai, itulah kehidupan saudara. Banjir saudara. Kalau di atas pasir pasti akan roboh rumah itu. Hari ini saudara, kita tidak bisa apapun, semuanya boleh bergoncang, semuanya bisa tergoncangkan, tapi ada satu yang tidak bisa tergoncangkan. Yesus batu penjuru itu. Amin saudara. Yesus sungguh-sungguh saat ini batu kekuatan kita itu saudara dalam hidup kita. Mari saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saudara. Tuhan katakan kuncinya kalau kita ini hadapi masalah, Bu tapi kok saya alami ini alami itu ya. Tuhan mau katakan hidup kita, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita. Itu ada di dalam 1 Korintus 3. Yuk kita baca ya, 1 Korintus 3 saudara, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan ini dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekarang kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, hari ini kita diingatkan, tadi dikatakan Ibrani 12 ayat 29. Ingat, Allah itu adalah api yang menghanguskan saudara. Kita tahu Roh Kudus ya, atau berbicara tadi ya, lambangnya Roh Kudus api, air saudara lah api. Api itu ya saudara, kita itu saat ini yaitu apa? Berbicara tentang penderitaan saudara. Memang ada api Roh Kudus membuat kita roh kita menyala-nyala, tapi apinya Tuhan juga ada saudara. Kita waktu hadapi masalah ya, api itu berbicara tentang penderitaan. Tadi dikatakan 1 Korintus 3 tadi saudara. Ada saat ini penderitaan. Tuhan mau lihat sampai di mana engkau ya tahu saat ini membangun pekerjaanmu. Enggak tahu dalam rumah tangga, enggak tahu di dalam pekerjaan kita yang saat ini saudara, pelayanan kita saudara, engkau membangun di atas dasar apa? Waktu kau membangun di atas dasar jerami saudara, tiba-tiba ada api. Ingat saudara, wus, mudah sekali loh terbakar. Ada kayu saudara, tiba-tiba ada api, wut, juga saudara gampang terbakar. Tapi yang tidak mudah terbakar apa saudara? Emas. Karena kita tahu emas itu kalau dimasukkan ke api saudara, yaitu apa yang terjadi, apalagi ya, yaitu apa? Ini kalau makanya emas itu kan ada yang berapa karat ya saudara ya. Bukan saat ini kita tahu ya ada yang cuma 70%, ada ya toh, ingat saudara, kalau kita tahu yang 90% saudara ya toh, kita tahu yang logam mulia itu saudara, itu dibakar, dimasukkan ke api saudara. Tahu enggak saudara? Itu ya toh, malah yang kotoran-kotorannya itu semua itu jatuh semua saudara. Yang tinggal adalah emas yang murni itu saudara. Jadi api itu berbicara untuk membersihkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak kadang-kadang kita punya masalah saudara, Tuhan itu baik loh saudara. Kita seringkali sombong tidak sadar saudara. Tuhan katakan orang yang sombong akan direndahkan. Tuhan tidak mau kita ya, makanya kadang kita punya masalah. Terus kemudian saudara, kadang-kadang kita ini ya tuh mengandalkan kekuatan kita, terkutuk loh kata Tuhan. Kadang-kadang kita ini sudah melakukan apapun yang tidak benar. Ya, Tuhan itu baik. Karena apa? Kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga, saudara. Tapi Tuhan mau kita itu masuk dalam kerajaan surga. Makanya dibersihkan, ya kan? Seperti ingat supaya kita berbuah, saudara. Tuhan kita itu seperti ya toh pohon, saudara. Jadi dibersihkan. Berapa banyak ya toh waktu kita hadapi masalah, orang jadi rendah hati, tidak sombong. Orang jadi ya toh dikit-dikit apapun sekarang ya aku tidak boleh gegabah ya. Aku harus tekun, aku harus ya toh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Aku harus punya kasih. Berapa banyak kita mungkin tambah marah-marah saudara. Orang marah itu loh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hari ini lewat masalah saudara, Tuhan baik saudara. Yaitu apa? Tuhan mau dalam hidup kita. Tadi lo ada goncangan-goncangan. Ada api itu engkau sedang dibersihkan. Dan saya percaya akhirnya apa saudara? Kita berubah. Kita masuk dalam hadirat Allah. Kita suka memuji
memuji nyembah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan satu persatu, saya percaya janji Tuhan digenapi. Orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan diberkati. Kalau engkau saat ini yaitu melakukan firman berkenan, kalau engkau jatuh tidak akan tergeletak, tapi Tuhan menopang kita dengan tangannya. Amin saudara. Jadi mari hari ini apapun dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersandar pada Yesus saudara. Itu ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Ayo kita akan baca ya. 1 Korintus 3 ayat 11 tadi Tuhan mau katakan dalam hidup kita saudara, yaitu apa, saat ini ada api itu, tetapi tadi ya semuanya itu Tuhan mau kita itu lewat masalah gini loh saudara, kita itu enggak bisa apapun ya berdiri di atas kaki kita. Di sini saudara ada masalah, ada goncangan, ada perubahan-perubahan terjadi. Ternyata saudara, kita enggak bisa loh dengan kekuatan kita, dengan kita mungkin S1, S2, mungkin S3 saudara. Tidak bisa loh dengan pengetahuan kita saudara. Tapi kita tahu saudara, hanya pada Yesus semuanya kita bisa melakukan apapun saudara. Ayo kita diingatkan oleh Tuhan, jangan kau bersandar ya kepada kekuatanmu, kekayaanmu, kepada pekerjaanmu, pada suamimu. Tapi hari ini kita tidak bisa gini saudara. Kalau misalnya saya ini ya, saya kan begini saudara, saya kan bersandar pada ini ya. Ini agak kuat, tapi kalau saya sandar betul-betul saudara, bisa-bisa karena berat badan saya ya, haleluya ya, bisa-bisa ini jatuh saudara. Karena apa? Tidak kuat saudara, tidak kuat. Makanya saudara, kita harus hidup ini ya toh, kita perlu sandaran saudara. Kita tidak bisa, coba ya toh saudara, duduk ini enak ya, ada apa itu, ada sandarannya. Coba 6 jam tidak pakai sandaran saudara. Ya toh, duduk pasti capek, haleluya saudara. Kita perlu sandaran. Sandaran kita siapa saudara? Yesus. Tidak bisa saudara, dan itu sandaran yang tetap kekal saudara. Ingat, semua bisa bergoncang, semua bisa berubah, semua bisa berlalu. Ya toh Tuhan katakan itu saudara. Ingat, kita punya suami bisa loh meninggal. Kita punya ya toh siapa pun saudara kekayaan, semua bisa loh saudara lenyap saudara. Tapi hanya Yesus, dia tetap batu karang yang teguh buat kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Mari saudara, hari ini Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kita tahu saudara, letakkan ya atau apapun hidupmu, pekerjaanmu, perusahaan ini dalam tangan Yesus saudara. Meskipun saat ini banyak apapun, saya percaya ya, saat ini eskul bahkan SKS dibedakan dari yang lain. Noleh kiri kanan omsetnya naik. Nanti gajinya kita naik loh, haleluya. Terima kesejahteraan. Lu bersyukur saudara, kita enggak di PHK lo, banyak loh perusahaan-perusahaan ya toh bangkrut, tapi eskul bahkan SKS, SDM, PT Rembaka tetap berdiri teguh, bahkan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, ini penting sekali dalam kehidupan. Katanya kita bersandar ini seperti gini mendikan mesbah, kita ibadah, itu penting loh saudara. Kemudian saudara, Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita siapa saudara? Ya toh, karena Tuhan katakan ya toh tadi, kalau engkau bersandar kepada apapun semuanya itu bisa lenyap saudara. Amsal ya, dikatakan Amsal 3 ayat yang ke-26. Itu firman Tuhan katakan ini saudara dalam hidup kita. Yuk kita akan perkatakan itu ya. Amsal 3 ayat yang ke-26 saudara. Semua perkatakan 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Benar saudara, sekarang bersandar aja. Tidak tahu apapun rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak kita, sudah sandarkan, kasih tahu mereka bersandar pada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar pada Tuhan, aduh pakai kalkulator kita 5 tambah 2, gajiku segini, tidak bisa anakku sekolah, kuliah, tidak bisa aku punya rumah. Tapi ingat, bersandar pada Yesus yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan terima kasih karunia, kita akan terima kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Saudara, hari ini siapa yang kita tiru di toko Alkitab ini? Ya, ingat saudara, karena ada di dalam itu, di dalam Lukas 16 ayat 22 dan 23. Itu siapa saudara? Ternyata hidup ini pilihan saudara. Ada 3 tokoh. Sekarang saudara milih yang mana? Ya toh, saat ini ada Lazarus yang miskin, saudara. Dia pengemis miskin, saudara. Apa yang terjadi? Ada lagi orang yang kaya sedang makan. Lazarus di bawahnya, ya toh, di bawah mejanya orang kaya sedang makan, saudara. Enggak dikasih makan sama orang kaya itu. Saat itu apa yang terjadi, saudara? Ternyata ya toh waktu
Lazarus ini mati, dia masuk surga loh saudara. Duduk di pangkuan Bapak Abraham saudara. Ingat saudara, sementara orang yang kaya ini dia masuk neraka saudara. Dia lihat aduh enaknya ya Lazarus ya di surga duduk di pangkuan Bapak Abraham. Coba kalau ya toh saat itu dia katakan ya toh saat ini apa aku mau saudara-saudaraku juga masuk dalam kerajaan surga. Kita ingat saudara, kita diingatkan kita tidak bisa lagi saudara. Pompong kita masih hidup sekarang saudara. Tidak ada waktu lagi. Kita mau sungguh-sungguh betul-betul bersandar pada Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan pasti digenapi saudara. Tetap punya iman. Biarkan firman itu jadi rema dalam hidup kita. Hadapi masalah apapun enggak, aku percaya. Dulu ditolong, sekarang juga pasti Tuhan tolong aku. Dan ini terjadi. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba kita lihat Bapak Abraham saudara. Ya toh, tadi memangku Lazarus. Kita mau yang mana saudara? Di bumi miskin. Ya toh, seperti Lazarus saudara, tapi masuk surga. Ada yang mau di tempat ini? Miskin masuk surga? Saya enggak mau saudara, saya enggak mau. Sombong ya Bu Kunang yo. Haleluya. Karena saya tetap pegang firman. Ya toh, di dalam Yohanes saudara 10 ayat 10b, aku datang memberi hidup dan kelimpahan. Katakan kiri kanan, Yesus datang loh dalam hidup kita, diberi kelimpahan loh, diberi kelimpahan. Yang suka katakan amin. Jangan ngomong, aduh kok aku kekurangan terus ya. Ada yang ngomong gitu sekarang? Cabut saudara, cabut perkataan kita. Ya loh kurang terus saja ya, padahal suamiku ya kerja, aku kerja loh. Haleluya saudara, cabut perkataan kita saudara. Ingat mulai sekarang Roh Kudus engkau datang. Engkau memberi kelimpahan dalam hidupku, dalam kehidupan suamiku, anakku, rumah tanggaku, bahkan di dalam SDM, bahkan eskul, SKS, PT Rembaka. Yang juga katakan amin, haleluya ya. Terima kelimpahan saudara, order customer ya toh. Saat ini saudara, Tuhan mau ingatkan lagi dalam kehidupan kita saudara, yaitu apa? Yang kedua adalah tadi orang kaya tapi masuk neraka. Ada yang mau seperti itu? Tidak ada yang mau kan? Kaya tapi masuk neraka. Tapi kita mau, yaitu apa? Abraham saudara. Bapak Abraham, kita ini kan keturunannya Abraham. Tuhan mau Abraham itu saudara. Kenapa? Dia kok enak ya di muka bumi ini saudara. Tuhan katakan loh sampai hari tuanya. Siapa yang mau sampai hari tuanya diberkati Tuhan? Sampai punya anak menantu cucu keturunan diberkati Tuhan. Sampai hari tua tetap punya penghasilan. Haleluya saudara. Masa bisa Bu kalau sudah pensiun? Bisa. Yang suka katakan amin. Karena saya melihat ya banyak saya doakan orang-orang 70 tahun ya atau 75 tahun bisa mendapat pekerjaan lagi loh saudara. Tuhan sanggup loh lakukan ya atau ingat saudara apa yang terjadi? Itu apa? Kenapa kok Abraham ini dia waktu sampai di hidupnya sampai hari tuanya bahkan dia juga masuk surga. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ya tuh ada goncangan, memang ada masalah dalam hidup Abraham. Ya kan ada goncangan, tapi kenapa akhirnya dia menang. Dia juga tetap diberkati, dia juga masuk surga saudara. Yang pertama adalah taat. Katakan kiri kanan, taat. Amin. Enak ndak enak lakukan firman saudara. Yang kedua saudara, dia itu yaitu apa? Punya iman. Bayangkan kamu akan punya anak loh, kamu akan keturunanmu seperti bintang di langit, kamu akan jadi besar, diberkati, jadi termasur. Ya toh, ingat saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia disuruh pergi, ya toh meninggalkan kotanya saudara. Tidak bawa apa-apa saudara. Bahkan tinggal di Mesir saudara. Apa yang terjadi saudara? Tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Nah ini saudara. Abraham menang, Abraham tetap pegang punya fondasi yang kuat saudara. Apapun yang Tuhan janjikan, katakan kiri kanan pasti digenapi. Amin. Dia tidak pernah lalai, tidak pernah lupa saudara. Itu saudara, kalau saudara bekerja di tempat ini diberkati Tuhan. Perusahaan di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan saudara. Saya percaya kita berumah tangga, Tuhan juga jamin rumah tangga kita. Kita punya anak, Roh Kudus jamin anak-anak kita saudara. Apapun pokoknya Roh Kudus jaminan hidupmu. Ini loh ada Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kita melihat Abraham yang ketiga. Kenapa dia kok yaitu apa di bumi meskipun ada goncangan-goncangan dia tidak tergoncangkan. Dia tetap berdiri teguh saudara. Dan dia akhirnya masuk dalam kerajaan surga. Kita mau juga seperti itu saudara. Kuncinya adalah apa? Yang ketiga dia mendirikan mezbah. 2 Samuel 24 ayat 25. Orang yang mendirikan mezbah, tulah berhenti, doamu dikabulkan. Amin. Seperti hari ini ya, benar ya, di perusahaan ini terus ada mezbah saudara. Ini betul saudara, saudara ikut aja terus, ya kan. Jangan kita aduh, ya toh Allah, ini istirahat, yang lain istirahat, aku kan, ya toh enggak saudara. Saya lihat orang yang masuk dan hatimu melekat kepadaku, diluputkan, dibentengi, saat berjudi jawab, diberi kelepasan, diberi kekenyangan, diberi umur panjang, diberi keselamatan. Amin saudara.
saudara. Umur panjang bukan usia saudara, tapi apa? Rumah tanggamu diberi umur panjang. Ingat, pekerjaanmu diberi umur panjang. Anak-anakmu juga saudara dibuat Tuhan berhasil. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tetap ada Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Dia roh penolong, dia sumber hikmat. Tanya sama Roh Kudus saudara, kau tidak akan dibiarkan yatim piatu. Ada Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Kau diberi kuasa oleh Roh Kudus saudara. Ingat saudara, waktu kau berkata-kata ada kuasa yang saat ini Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Jangan engkau lupa. Mari kita mau katakan saat ini saudara, di dalam kehidupan kita walau dunia bergoncang saudara, tapi kasih Tuhan itu tetap kekal selamanya saudara. Itu yang harus menjadi kekuatan buat kita. Itu yang jadi fondasi, yaitu buat kita waktu kita ada goncangan, kita punya fondasi yang kuat. Firman itu fondasi kita. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu tidak kita lihat saudara. Mari saudara, engkau punya pengharapan, engkau punya iman kepada Yesus saudara. Pegang janji Allah, jangan kau lepaskan. Kau akan terima pengharapanmu tidak sia-sia. Kau akan lihat kemuliaan Allah, engkau akan lihat kasih karunia Allah dicurahkan dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Korapa kolapa syakarapa kolapa se Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Walau dunia Tuhan, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Katakan, sampai selamanya Kaulah Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, yes Lord. Tetap bersyukur saudara. Kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa melihat saat ini eskul di tempat ini, bahkan saat ini SKS tempat ini bisa berdiri teguh, SDM PT Rembaka. Thank you Roh Kudus, thank you Roh Kudus. Kau berkati semua owner, Pak Guncoro, Bu Ida, Bu Ira, bahkan Pak Antonius, Bu Wiwi juga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Sampai detik ini ku percaya Dia Allah Immanuel. Dia tinggal dalam hidup kita, Dia tinggal dalam rumah tangga kita, Dia tinggal dalam perusahaan ini, yes Lord. Sampai selamanya Kaulah Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya. Percaya apa yang saat ini kau harapkan, berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia Allah, Dia Bapa yang penuh kasih, yes Lord. Harapanku ya Rabba kolaba shandara bala 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 base. Roh Kudus kolaba bala base. Api-Mu Roh Kudus membakar hati pikiran jiwa roh kami, iman kami lebih lagi kepada-Mu Roh Kudus. Raba kolaba syakara bala bala base. Urapan-Mu lebih lagi membuat kami kuat, urapan membuat kami menang, urapan membuat kami berhasil mengatasi apapun. Kami seperti Daud, Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami tidak takut menghadapi apapun. Roh Kudus, ini kami Roh Kudus, Roh penolongku, Roh Kudus, sumber hikmatku. Ya raba kolawatasim. Pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi, apapun yang kau hadapi, kau bersandar pada Yesus, engkau berharap pada Yesus, engkau bersandar kepada Roh penolongmu. Oh rabakalabase. Ada urapan membuat kami damai, ada urapan membuat kami sukacita, ada urapan membuat kami terus kau tuntun dalam kebenaran, ada urapan membuat kami terima Tuhan hikmat daripada-Mu. Roh Kudus mengatasi apapun. Roh Kudus, ini kami Roh Kudus. Oh sikirapa kolabara-bara-bara-se. Urapan membuat kami berhasil, urapan membuat kami kuat, urapan membuat kami sembuh, urapan membuat kami boleh, urapan membuat kami bangkit.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh Kudus, kami angkat tangan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan untuk hamba-Mu Pak Kuncoro bersama Bu Ida Tuhan. Anak kami saat ini Grace, Debbie, bahkan Elis Tuhan. Di dalam nama Yesus penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Urapan-Mu Kau berikan pada hamba-Mu Tuhan. Di dalam melakukan pekerjaan Tuhan semuanya Tuhan, nama-Mu Kau berikan hikmat. Jadi berkat dan tetap perusahaan ini tetap berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mau mengandalkan Engkau Bapa. Diberkati yang luar biasa. Oh, berkati Tuhan anak kami, bahkan saat ini semua Grace, Debbie Tuhan, bahkan Elis Tuhan, Roh-Mu bekerja kehidupan yang luar biasa. Apa yang menjadi pengharapan Kau melakukan yang luar biasa, Engkau dipermuliakan Tuhan. Berkati Pak Kuncoro bersama Bu Ida, semua anak-anak Kau buat sehat Bapak. Urapi hamba-Mu semua saat ini Tuhan, honor di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Bu Ira, bahkan juga Tuhan Pak Antonius, bahkan saat ini Christopher, bahkan anak kami Alvin, penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Terus Roh Kudus penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu, berikan terus Tuhan kemenangan menghadapi apapun. Berkati saat ini Bu Wiwi juga Tuhan. Berkati saat ini Pak Bowo juga, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau berkati Tuhan eskul, bahkan SKS omsetnya Kau buat naik Tuhan di dalam terus bulan ini Tuhan. Tidak tahu caramu, orang ngomong apapun, tapi kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan sungguh-sungguh melibatkan Engkau. Berkati saat ini PT Rembaka, berkati juga Tuhan saat ini Tuhan SDM juga Tuhan. Tidak tahu caramu Tuhan, apapun Tuhan omsetnya Kau buat naik Tuhan. Berkati customer, berkati buyer Tuhan. Ada pengembangan usaha buat saat ini Tuhan PT Rembaka, PT SDM, bahkan yaitu pengembangan produk-produk yang luar biasa. Setiap Tuhan, bahkan eskul, bahkan saat ini SKS Tuhan, setiap melakukan apapun mengandalkan Engkau. Diberkati Tuhan, launching langsung diberkati yang luar biasa, jadi besar termasuk yang baik Tuhan. Oh semuanya Tuhan, orang senang memakai apapun produk dari PT Rembaka, PT SDM, PT Eskul Tuhan, bahkan SKS Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua staf-staf hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi Tuhan, berkati keluarganya. Apapun Tuhan yang mereka saat ini hadapi, Kau melakukan lebih dari yang saat ini mereka doakan Bapa. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan, kebangkitan terjadi Tuhan. Kami percaya berharap kepada-Mu tidak sia-sia. Dan hari ini Tuhan, kami angkat tangan, percaya Tuhan Kau turun tangan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terima berkat yang terbaik Allah berikan kepadamu. Bahkan terima, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah saat ini keluar masukmu oleh Allah. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan terima kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Allah dipermuliakan di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, terima berkat yang terbaik dari Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu doakan, mohon bisa berbaris doakan. Bu Gonang, puji Tuhan. Bagi rekan-rekan, persilakan rindu didoakan. Puji Tuhan. Bisa berbaris seperti biasanya.